Kara duduk di atas ranjang sambil memegang beberapa bungkus face mask. Bukan sekadar face mask biasa, melainkan face mask dengan karakter hewan. Ada panda, macan, dan anjing. Selain itu, Kara juga menyiapkan headband lucu berbentuk telinga panda dan jerapah. Beberapa saat kemudian, Aidan keluar dari kamar mandi. Laki-laki itu memakai piyama berwarna hitam, rambutnya masih sedikit basah. "Sini, Mas," ucap Kara, meminta sang suami untuk duduk di atas ranjang. Aidan menurutinya, ikut naik ke atas ranjang dan duduk di depan sang istri. "Pakai headband dulu," kata Kara sambil mendekatkan tubuhnya, memasang headband berbentuk panda di kepala Aidan. "Ini apa maksudnya?" sahut Aidan. "Biar rambutnya nggak ganggu. Nggak ada headband yang lain. Kenapa harus bentuk panda?" Kara tak merespon, malah tersenyum lebar karena Aidan terlihat lucu memakai headband berbentuk panda. Karena headbandnya bentuk panda, berarti face mask-nya juga harus yang bentuk panda, kata Kara sambil menunjukkan sebungkus face mask dengan karakter panda. "Aku udah curiga waktu kamu bilang mau pasang face mask di wajahku," gumam Aidan, heran bukan main melihat tingkah sang istri. "Kan ada yang polos, Kara. Kenapa harus pakai yang karakter panda? Adanya cuma ini, Mas. Aku belum beli face mask lagi. Sengaja mau bikin wajahku kelihatan konyol, kan?" Kara tertawa, lalu mengeluarkan face mask dari bungkusnya, pelan-pelan memasangkannya di wajah Aidan. Walaupun awalnya protes, tapi akhirnya Aidan membiarkan Kara berbuat sesuka hatinya. "By the way, minggu depan aku ke Bogor. Nginep di sana 1 malam," ujar Kara sambil meratakan esens dari face mask. "Ada event di sana?" tanya Aidan. "Iya. Berangkat dari sini hari Sabtu siang, pulangnya Minggu sore. Kanmu mau ikut?" "No. Ada banyak yang harus dilakukan di studio. Mungkin mulai besok bakal lebih sibuk, kadang-kadang pulang malam juga. Mau nyiapin karya baru, ya. Ada exhibition dalam waktu dekat. Akhir tahun, masih lumayan lama." Kara mengangguk, lalu mundur 1 langkah setelah berhasil memasang face mask berbentuk panda di wajah Aidan. Kara lantas tertawa, tak kuat melihat Aidan. "Giliran kamu," kata Aidan sembari mengambil face mask karakter macan. "Ih, serem banget ada panda mau masangin masker di wajahku," ucap Kara sambil memegang perutnya sendiri yang terasa kaku karena terlalu banyak tertawa. Aidan mengeluarkan face mask, lalu memasangkannya di wajah Kara. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sebab ada beberapa bagian yang terlipat sehingga sulit untuk ditempelkan pada wajah. "Langsung berubah jadi macan," ujar Aidan, lalu terkekeh pelan. Kara menepuk-nepuk wajahnya sendiri, memastikan esens dalam face mask menyerap ke wajah. "Macannya cantik, kan? Konyol, Kara. Sampai nggak tahan kalau terlalu lama lihat wajah kamu." "Nggak tahan apa? Pengin cium?" Aidan mendekatkan wajahnya, hendak memberikan ciuman bibir kepada Kara. Kara juga tersenyum, siap untuk menyambut ciuman yang diberikan sang suami. Tapi, saat jarak hanya tersisa beberapa senti, sepasang suami istri itu kompak tertawa. Sama-sama tak tahan melihat wajah satu sama lain. Terlalu konyol dengan masker karakter hewan yang menempel di wajah, ditambah headband yang menghiasi kepala. Saat dua manusia itu telah mengenal satu sama lain dengan lebih baik, mereka menyadari bahwa hidup terasa lebih menyenangkan dan berwarna ketika dilalui bersama-sama. Kara tiba di convention center pada pukul 4 sore, langsung memantau sudah sejauh mana persiapan conference yang akan digelar besok pagi. Kursi-kursi untuk peserta sedang ditata, dekorasi panggung sedang dipersiapkan. Persiapannya sudah hampir 50%, tim venue dan dekorasi standby untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. "Konsumsinya gimana? Aman, kan?" tanya Kara kepada seorang project manager bernama Faiz. "Snack akan diambil jam setengah 7 pagi, untuk makan siangnya akan diantarkan oleh pihak catering," jelas Faiz.
Akomodasi buat pembicara. Husni dan Lita pergi ke stasiun untuk menjemput Pak Anwar dan Pak Mirza, setelah itu langsung diantarkan ke hotel. Daftar pembicara dan moderatornya nggak ada perubahan, kan? Sama dengan yang tertera di proposal, kan? Ada sedikit perubahan. Faiz membuka tabletnya, menunjukkan flyer terbaru yang telah disebarluaskan sejak 2 minggu yang lalu. Tak ada perubahan dari susunan pembicara, hanya moderatornya yang diganti. Kara menghela napas ketika melihat nama yang cukup familiar. Dewa Manggala. Dia jadi moderator? Tanya Kara. Faiz mengangguk, kebetulan Aulia Savitri tidak bisa hadir sebagai moderator karena ada jadwal perjalanan dinas ke luar kota. Kali ini Kara tidak bisa protes, sebab nama Dewa tidak mungkin serta-merta muncul ke permukaan. Konferensi yang akan digelar besok pagi memang sesuai dengan bidang yang digeluti oleh Dewa. Dan, laki-laki itu cukup mengenal beberapa pembicara yang akan menyampaikan materi. Rekomendasi dari Sekar, kan? Tanya Kara sambil mengembalikan tablet kepada Faiz. Karena waktu yang tersisa tidak banyak, kami menerima rekomendasi dari orang-orang di kantor, jawab Faiz, secara tak langsung membenarkan ucapan Kara. Oke. Tetap awasi keadaan venue sampai pemasangan dekorasi selesai, ya. Baik. Saya tetap stay di sini sampai nanti malam. Kara tersenyum, kemudian berjalan meninggalkan venue. Anggun mengekor di belakang Kara. Sepertinya Sekar cuma ingin memanfaatkan Dewa buat menjebak kamu, ucap Anggun. Udah jelas, kan? Sekar masih berusaha cari cara buat menjatuhkan, sahut Kara sambil mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya. Dia dendam karena aku ngundang Alex ke acara double date. Ah, berarti Sekar dan Rama putus gara-gara masalah itu. Maybe. Tapi, kalau mereka memang saling percaya dan saling cinta, harusnya nggak segampang itu goyah karena masalah sepele. Kelihatannya beberapa hari belakangan Sekar dekat sama Dewa. Kemarin aku lihat Dewa jemput Sekar di depan kantor. Kara menghentikan langkahnya saat mendengar penggakuan Anggun. Kara mencoba untuk menyusun kepingan-kepingan puzzle hingga menjadi rangkaian cerita yang utuh. Oh my god. Gumam Kara, kemudian tertawa. Sekarang semuanya jadi masuk akal. Pantesan Dewa mau melakukan segala hal yang Sekar minta. Ternyata mereka diam-diam punya hubungan. Memang belum ada bukti yang nyata, tapi Kara yakin kalau asumsinya memang benar. Tak tahu sejak kapan, yang jelas Sekar dan Dewa mulai berkomunikasi dengan intens setelah Kara memutuskan untuk menyudahi hubungan. Tolong berhenti cari masalah, Sekar. Ujung-ujungnya kamu sendiri yang kerepotan, gumam Kara, seolah sedang memberi nasihat kepada saudari sepupunya. Kara membuka pintu mobil, kemudian duduk di depan kemudi dan memakai seat belt-nya. Gun, seandainya kamu lihat Sekar dan Dewa berduaan, tolong difoto ya, kata Kara sambil menyalakan mesin mobilnya. Nggak ada maksud apa-apa. Cuma buat antisipasi seandainya dia main kotor lagi. Anggun mengangguk dengan patuh. Setelah itu, mobil yang dikemudikan oleh Kara melaju meninggalkan convention center. Menuju ke hotel di mana ia akan menginap selama 1 malam. By the way, besok kamu ulang tahun, kan? Perlu aku siapin cake seperti biasa? Tanya Anggun setelah jeda yang cukup panjang. Kara mengerjapkan mata, baru menyadari kalau besok dirinya berulang tahun. Saking sibuknya dengan segudang pekerjaan, perempuan itu sampai melupakan tanggal ulang tahunnya sendiri. Ya ampun. Aku bahkan hampir lupa kalau besok ulang tahun, ucap Kara, tatapannya masih tertuju ke arah jalanan. Besok kita pulang ke Bandung sekitar jam 1 siang, kan? Sebenarnya kalau mau pulang lebih awal juga nggak apa-apa. Yang penting hadir di acara pembukaan, jawab Anggun. No. Kita pulang sesuai jadwal. Dan, nggak usah beli cake. Mau merayakan ulang tahun sama suami. Kara hanya tertawa. Ulang tahunnya kali ini terasa sedikit berbeda, sebab status Kara sudah resmi menikah.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Kara selalu meminta Anggun menyiapkan birthday cake. Setelah tiup lilin dan mengambil foto, kue akan dibagikan kepada staf di Roserin. Tahun ini aku minta Aidan yang nyiapin cake, kata Kara di sela-sela tawanya. Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Kara telah tiba di pelataran parkir hotel. Jaraknya hanya 1,5 kilometer dari convention center. Kara dan Anggun keluar dari mobil, berjalan bersisian memasuki lobi untuk melakukan check-in. Sialnya, Kara justru berpapasan dengan Dewa di depan meja resepsionis. Dewa tersenyum lebar, tampaknya sudah menduga kalau Kara akan datang. Kalau kalian beneran saling suka, langsung go public aja. Silakan pacaran dengan damai, nggak perlu terus-terusan ganggu hidupku, ucap Kara, seketika melenyapkan senyuman di bibir Dewa. Apa maksudnya? Sahut Dewa. Emangnya kamu nggak capek selalu nurutin semua keinginannya Sekar? Nggak ada keuntungannya, loh. Malah mempermalukan diri, kesannya terobsesi banget sama mantan. Dewa terdiam, ekspresinya tak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata. Aku nggak tahu ada kesepakatan apa di antara kamu dan Sekar. Yang jelas, tindakan kalian ini udah nggak sehat. Jadi, lebih baik berhenti sebelum menciptakan masalah yang lebih besar, sambung Kara. Tak ada sepatah kata yang terucap dari bibir Dewa, laki-laki itu membeku di tempatnya. Merasa tertohok setelah mendengar ucapan Kara. Gun, booking satu kamar aja. Kita berdua bisa tidur sekamar, pilih yang double bed, ucap Kara kepada Anggun yang sedang memesan kamar. Anggun menuruti permintaan Kara, memesan satu kamar untuk malam ini. Setelah menerima kunci, Kara dan Anggun langsung berjalan menuju lift yang akan mengantarkan mereka menuju lantai 7. Kara tak sedikit pun menoleh ke belakang untuk menatap Dewa yang masih termenung di depan meja resepsionis. Lebih tepatnya, enggan berinteraksi terlalu lama dengan laki-laki itu. Tim operasional nginep di sini juga, kan? Tanya Kara saat lift mulai bergerak. Total ada 10 staf yang menginap di sini, jawab Anggun. Kara tersenyum tipis, mulai membaca rencana yang telah disusun oleh Sekar. Momennya sangat pas. Besok Kara akan merayakan ulang tahun, kebetulan malam ini menginap di hotel yang sama dengan Dewa. Oleh sebab itu, Kara memutuskan untuk tidur sekamar dengan Anggun. Nanti malam undang staf operasional ke kamar kita buat ngerayain ulang tahunku, kata Kara saat lift baru saja tiba di lantai 7. Aidan berdiri di depan meja, tangannya memegang sebuah pensil. Ia sedang menyusun konsep untuk karya barunya. Sejak tadi fokus menempelkan foto yang menjadi sumber inspirasi, lalu membuat gambaran kasar. Laki-laki itu berkutat di studio sejak tadi siang. Sibuk menyusun materi kuliah, setelah itu dilanjutkan dengan menata alat-alat. Hari Sabtunya didedikasikan untuk berkarya, daripada hanya duduk di rumah dan tak melakukan apa-apa. Di tengah keheningan yang menyelimuti studio, tiba-tiba ponsel yang tergeletak di atas meja bergetar. Ada video call dari Kara. Tanpa ragu sedikit pun, Aidan langsung mengangkatnya. Hello, husband, ucap Kara sambil melambaikan tangannya. Itu di mana? Masih di venue. Tanya Aidan, sebab ia melihat ada beberapa staf di belakang Kara. Di hotel, Mas. Ini lagi party sama staf. Dalam rangka apa? Besok kan aku ulang tahun. Jangan bilang kamu nggak tahu. Ulang tahun, katanya. Aidan mengerjapkan mata, lalu menatap desk kalender yang ada di atas meja. Wah, beneran nggak tahu. Ulang Kara sekali lagi. Aidan terkekeh pelan, lalu duduk di atas meja. Minta hadiah apa? Minta cake aja. Besok kita bisa ngerayain ulang tahunku di rumah. Yakin cuma minta cake? Aku biasanya cuma ngerayain ulang tahun pakai cake, sih. Papa dan Mama paling ngasih ucapan selamat atau ngirim buket bunga ke kantor. Aidan tersenyum, tatapannya tertuju pada layar ponsel. Kara terlihat cantik dalam balutan kemeja bermotif garis,
rambut panjangnya dibiarkan tergerai begitu saja. Meskipun Kara hanya meminta cake, Aidan merasa perlu menyiapkan lebih dari itu. Aku mau cerita, Mas, ucap Kara beberapa saat kemudian. Perempuan itu terlihat menepi ke balkon, agar suara para staf yang sedang asyik berceloteh tidak mengganggu percakapan dengan Aidan. Cerita apa? Sahut Aidan. Dewa jadi moderator di acara conference besok pagi. Aku juga baru tahu tadi siang. Kami kebetulan ketemu di lobi hotel. Oh ya. Awalnya bukan Dewa moderatornya. Bukan. Aku mencoba buat positive thinking sih, siapa tahu semua ini emang cuma kebetulan. Tapi, nggak menutup kemungkinan kalau Sekar yang sengaja memanfaatkan momentum. Lagi-lagi biar aku terkesan masih punya hubungan sama Dewa. Nggak perlu dipikirkan. Kamu kesana buat kerja, yang penting semua orang tahu kalau tujuan kamu cuma mau menyukseskan acara. Iya, makanya malam ini aku ngundang staf buat party di sini. Biar mereka tahu kalau aku berangkat ke Bogor beneran buat kerja, bukan ketemu mantan. Aku nggak diundang ke birthday party kamu. Hei! Posisi kamu di Bandung. Aidan tertawa, lalu turun dari meja dan kembali memegang pensilnya. Ia harus segera menyelesaikan susunan konsep agar bisa segera pulang ke rumah. Have fun. Jangan begadang, biar besok nggak terlambat ke venue, ucap Aidan beberapa saat kemudian. Jangan lupa siapin cake, loh. Aku berangkat dari sini sekitar jam 1 siang, sahut Kara. Iya, besok aku siapin cake yang paling cantik. See you tomorrow, Mas. Malam ini tidurnya sambil peluk bantal guling dulu, ya. Peluk akunya besok lagi. Malah seneng sih bisa tidur sendirian, nggak ada yang rusuh. Di seberang sana, Kara tertawa. Perempuan itu lantas melambaikan tangannya, kemudian mengakhiri video call. Setelah video call berakhir, Aidan termenung sambil menatap sketchbook. Memikirkan apa saja yang harus disiapkan untuk merayakan ulang tahun Kara. Aidan duduk seorang diri di dalam kamar, sejak pagi sudah berkutat dengan cotton yarn dan crochet hook. Jemarinya bergerak dengan cekatan, sedangkan tatapannya tertuju pada layar tablet yang sedang menunjukkan tutorial membuat boneka rajut. Bukan boneka rajut berukuran besar yang bisa dipajang di atas meja, tapi boneka rajut kecil yang digunakan sebagai gantungan kunci. Bukan hal yang mudah, terutama untuk seorang pemula seperti Aidan. Tapi, pada dasarnya laki-laki itu memang memiliki tangan emas, bisa belajar dengan cepat untuk membuat hal-hal baru. Sesekali Aidan mengusap tengkuk lehernya yang sedikit pegal, lalu menatap ke arah balkon yang tersinari hangatnya sinar matahari. Sebentar lagi, gumam Aidan, lalu kembali fokus menyelesaikan boneka rajutnya. Bentuk kepala macan, berukuran kecil sehingga bisa digenggam dan digantung pada tas. Rajutannya cukup rapi meskipun dikerjakan oleh seorang pemula. Aidan tersenyum lebar ketika kepala macan berwarna oranye selesai dibuat. What am I doing? Ucapnya, kemudian tertawa karena merasa konyol. Ya, konyol. Selama hampir 1 jam lamanya Aidan bersusah payah membuat boneka rajut, padahal di pagi hari yang cerah ia harusnya jogging keliling kompleks atau workout di gym. Tapi, anehnya ada rasa puas yang hadir di dalam dada kala gantungan kunci berbentuk kepala macan telah selesai dibuat. Aidan bangkit dari duduknya, lalu membuka sebuah kotak hadiah berwarna putih yang tergeletak di atas meja. Ia pelan-pelan membuka kotak itu, kemudian meletakkan gantungan kunci di atas suatu benda bermotif macan tutul. Setelah memastikan posisi hadiahnya cukup bagus, Aidan kembali menutup kotak. Menghias bagian atasnya dengan pita berwarna merah muda. Hadiah sudah siap, sekarang Aidan hanya perlu membuat kue. Laki-laki itu berjalan meninggalkan kamar, pergi ke dapur untuk membuat kue sederhana. Bahan-bahannya sudah dibeli tadi malam. Bisa bikin kue, kan? Tanya Aidan kepada Biana yang membersihkan lantai dapur. Kue apa, Mas? Sahut Biana. Kue tart. Oh,
Buat ulang tahunnya Non Kara, ya. Bibi sampai hampir lupa kalau hari ini Non Kara ulang tahun. Iya, Bi. Dia minta birthday cake. Biar Bibi yang bikin kuenya, nanti Mas Aidan tinggal menghias saja. Soalnya Bibi nggak pandai menghias kue, takutnya malah berantakan. Nanti kalau kuenya udah selesai, langsung panggil saya, Bi. Siap, Mas. Sebenarnya Aidan belum pernah menghias kue. Tapi, bukankah konsepnya sama dengan melukis? Hanya saja yang digunakan adalah krim dengan media berupa kue. Sambil menunggu kue yang baru akan dibuat, Aidan pergi ke teras rumah. Menunggu pesanan bunganya yang sebentar lagi datang. Duduk di teras, mengeluarkan sebatang rokok dan pemantik. Laki-laki itu menyelipkan rokok di antara celah bibirnya, kemudian membakar ujungnya. Dalam hitungan detik, kepulan asap putih terbang ke udara. Tak berselang lama, Alea keluar. Membawa tas jinjing yang penuh berisi buku. Mas, aku mau belajar bersama di rumahnya Nanda, kata Alea. Perlu diantar, sahut Aidan. Aku udah chat Pak Asep, kayaknya sebentar lagi sampai sini. Oke. Jangan sampai malam. Alea mengangguk, kemudian berjalan menuju depan pagar untuk menunggu kedatangan Pak Asep. Selepas Alea pergi bersama Pak Asep, bunga yang dipesan oleh Aidan akhirnya datang. Bukan buket, melainkan bunga yang belum dirangkai. Ada bunga mawar pink, mawar merah, dan baby bread. Aidan menerima bunga yang diantarkan oleh kurir, lalu kembali ke dalam rumah. Hendak menata bunga ke dalam vas, serta membuat dekorasi sederhana untuk menghias tempat yang akan digunakan untuk meletakkan kue dan hadiah. Mas, panggil Biana dari arah dapur. Aidan segera pergi menuju dapur, sebab suara Biana terdengar panik. Kenapa, Bi? Tanya Aidan. Biana buru-buru melepas apron, kemudian berkata, Bibi harus pulang ke Tasikmalaya. Anak Bibi jatuh dari sepeda motor. Biana mengalungkan apron di leher Aidan, lalu berjalan menuju kamar untuk mengambil dompet dan beberapa barang yang diperlukan. Aidan mengerjapkan mata, menatap mangkuk kaca berisi adonan kue yang belum jadi.